Halo Sobat Belajar, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang metabolisme. Nah, materi ini merupakan bab yang kedua nih di kelas 12. Nah, biasanya soal metabolisme pasti keluar nih di ulangan harian atau juga di UAS. Nah, bahkan beberapa soal nanti akan keluar juga di UTBK atau juga UM Mandiri lainnya. Nah, di dalam materi metabolisme ada 3 sub pembahasan yang akan kita bahas bareng-bareng nih ya. Yang pertama ada enzim, kemudian ada katabolisme dan anabolisme. Nah, di part yang pertama ini kita akan membahas tentang enzim. Apa itu enzim, bagaimana kerjanya, dan apa sih hubungannya dengan metabolisme? Nah, mari kita pelajari. Nah, sebelum kita membahas mengenai materi enzim, kita akan mengenal dulu yuk pendahuluan mengenai metabolisme. Nah, teman-teman pernah nggak berpikir bahwa makanan yang kita konsumsi itu kan akan dicerna nih oleh sistem pencernaan. Kemudian akan diserap di dalam usus halus. Nah, habis itu oleh kapiler darah akan diedarkan nih ke sel-sel tubuh. Nah, di dalam sel-sel tubuh itu zat-zat makanan yang telah mengalami proses pencernaan tersebut akan dikonversi nih menjadi energi melalui proses yang namanya metabolisme. Jadi, untuk metabolisme sendiri ya, ini merupakan semua reaksi kimia yang terjadi di dalam sel makhluk hidup. Nah, dalam sebuah reaksi kimia ada 2 jenis reaksi nih. Ada reaksi pemecahan dan reaksi pembentukan. Jadi dalam proses metabolisme, katabolisme sendiri adalah reaksi pemecahan. Sementara kalau anabolisme adalah reaksi pembentukan. Nah, di sini kalau reaksi pemecahan udah jelas ya, ini merupakan reaksi pengubahan dari senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Kemudian kalau anabolisme kebalikannya, dari senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Jadi kalau kita analogikan, kalau metabolisme itu ibaratnya kayak kita memecahkan piring. Nah, jadi piring yang utuh kemudian kita pecahkan menjadi keping-keping gitu. Jadi senyawa-senyawanya kecil-kecil. Sementara kalau anabolisme itu kita analogikan seperti kita mau ngebangun sebuah rumah. Kalau kita ngebangun rumah itu kan perlu ada batu batanya, semen, pasir, dan lain sebagainya. Jadi dari senyawa yang sederhana itu kemudian akan dibentuk satu kesatuan yang kompleks gitu ya. Nah, untuk katabolisme ini sifatnya dia eksergonik. Berarti sifatnya adalah untuk katabolisme menghasilkan energi. Dalam hal ini adalah ATP. Sementara kalau anabolisme ini sifatnya adalah endergonik. Kebalikannya, reaksi ini membutuhkan yang namanya energi gitu. Nah, adapun contoh dari proses katabolisme adalah respirasi. Yang akan kita bahas ada 2 nih, ada respirasi aerob, merupakan respirasi sel yang memerlukan oksigen, dan respirasi anaerob, berarti yang tidak memerlukan oksigen. Nah, sementara kalau anabolisme di sini adalah reaksi pembentukan, boleh kita sebut juga sebagai sintesis ya. Berarti ingatnya ke fotosintesis di tumbuhan. Kemudian kalau yang kemosintesis, nah berarti reaksi pembentukan dengan memanfaatkan zat-zat kimia gitu. Nah, untuk lebih jelas lagi kita nanti akan mempelajarinya ya di subbab katabolisme dan anabolisme. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai enzim itu sendiri. Oke, nah kita lanjutkan ya mengenai pengertian dan komposisi enzim. Tadi kita udah membahas mengenai pengertian metabolisme. Intinya metabolisme adalah semua reaksi yang terjadi dalam sel tubuh makhluk hidup. Nah, semua reaksi itu bisa berjalan dengan cepat dan efisien kalau ada katalisnya. Nah, dalam hal ini, adapun senyawa yang bertindak sebagai katalis adalah enzim. Jadi, enzim ini berfungsi untuk membantu semua proses reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Nah, enzim itu adalah senyawa protein karena bahan dasarnya adalah protein. Dalam hal ini, enzim itu bersifat sebagai biokatalisator. Artinya, enzim dapat mempercepat reaksi kimia. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara menurunkan energi aktivasi. Adapun energi aktivasi ini adalah energi yang diperlukan oleh suatu sel ya untuk
melakukan sebuah reaksi kimia gitu. Dalam hal ini berarti enzim itu adalah katalisnya ya. Artinya enzim ini tidak ikut bereaksi, cuman berfungsi untuk mempercepat doang gitu. Nah, kalau kita bandingkan ya antara sebuah reaksi dengan menggunakan enzim dan dengan tanpa enzim, apa sih perbedaannya? Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi ada grafik ya di sini. Ini adalah energi aktivasi yang digunakan tadi sel untuk melakukan sebuah reaksi kimia. Nah, bisa kita lihat di sini kalau grafik yang warnanya hijau ini menunjukkan energi aktivasinya sangat tinggi ya. Oh, ternyata di sini dikatakan bahwa reaksi tersebut tidak menggunakan katalis, berarti dalam hal ini tidak menggunakan enzim gitu. Sementara kalau kita lihat sama ya startnya yang warna kuning ini, ternyata energi aktivasinya ternyata lebih sedikit, lebih kecil gitu. Oh, ternyata reaksi ini menggunakan enzim gitu. Nah, dalam hal ini berarti enzim akan lebih mengefisienkan ya proses-proses reaksi kimia gitu. Nah, apa saja sih komponen atau komposisi enzim itu? Nah, bisa kita lihat ya. Jadi, enzim itu udah jelas tadi merupakan senyawa protein, berarti ada komponen proteinnya dong. Nah, komponen proteinnya ini disebut sebagai apoenzim. Ingatnya ada huruf P di sini ya, berarti protein. Sementara untuk komponen yang non proteinnya ini disebut sebagai kofaktor. Kalau komponen protein dibagi dua dong, ada unsur organik dan anorganik. Kalau organik di sini disebut juga sebagai koenzim. Adapun contoh dari koenzim ini misalnya vitamin B12 atau juga ada FMN gitu. Nanti ada juga ada NAD, ada juga FAD+. Lalu apa saja ya contoh dari gugus prostetik itu? Misalnya ada Na ya, ada Cl, kemudian ada juga kalium ya, ada juga magnesium gitu dan seterusnya. Nah, di sini ada istilah yang namanya holoenzim. Apa itu holoenzim? Holoenzim itu adalah enzim yang aktif, enzim yang udah siap nih ngebantu semua proses reaksi-reaksi kimia. Misalnya kayak pepsin yang ada di lambung gitu. Sementara kalau zimogen itu adalah enzim yang belum aktif, berarti perlu diaktifkan dong agar bisa membantu reaksi gitu. Misalnya kayak apa sih? Contohnya kayak pepsinogen. Nah, pepsinogen itu belum aktif. Dia akan berubah menjadi pepsin apabila diaktifkan. Salah satunya dibantu dengan adanya asam klorida atau HCl ya di lambung. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara kerja enzim. Jadi gimana sih enzim itu bekerja sehingga bisa membantu proses-proses metabolisme dalam tubuh kita. Nah, sebelum kita membahas mengenai teori kerja enzim, kita kenalan dulu yuk mengenai struktur enzim. Jadi di enzim ini, nah ini adalah si enzim ya, misalnya enzim memiliki daerah yang melekuk ke dalam nih seperti ini yang disebut sebagai sisi aktif. Sisi aktif ini berfungsi untuk tempat menempelnya substrat. Nah, selanjutnya ada sisi lain nih selain sisi aktif, ada juga sisi allosterik. Nah, di mana sisi allosterik ini memiliki fungsi yaitu untuk tempat menempelnya kofaktor. Nah, di sini juga ada beberapa istilah nih kakak kenalkan ya. Ada amilum, ada juga amilase, ada juga glukosa. Nah, untuk menandai yang mana enzim itu biasanya akhirannya itu menggunakan kata se. Nah, berarti ada amilase, itulah enzimnya. Dimana untuk amilum ini, nah ini merupakan substrat atau nama lainnya adalah reaktan. Substrat atau reaktan ini merupakan senyawa yang nantinya akan bereaksi dengan enzim sehingga akan dihasilkan sebuah produk. Produk itu merupakan hasil dari sebuah reaksi ya atau outputnya yaitu berupa glukosa. Sehingga amilum ini akan dipecah oleh enzim amilase sehingga terbentuk yang namanya glukosa. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat yuk teori kerja enzim. Jadi teori kerja enzim ini ada dua teori ya yang akan kita pelajari, yaitu ada teori lock and key atau teori gembok dan anak kuncinya, dan teori induced fit atau teori kecocokan yang diinduksi. Nah, untuk memudahkannya, jadi kalau gembok sama kunci berarti kan harus pas ya. Nah, berarti di sini enzim. Nah, ini kan sisi aktifnya melengkung ke dalam ya. Dia runcing. Nah, sementara substrat ini juga sama mempunyai sisi yang runcing juga. Jadi klop gitu.
Nah, sehingga ketika sisi aktif enzim ini sudah sangat spesifik dengan bentuk substrat, maka enzim dan substrat tersebut bisa bereaksi ya, sehingga akan terbentuk kompleks enzim substrat dan akan dihasilkan sebuah produk. Sehingga dalam hal ini untuk teori lock and key ini berarti sisi aktif enzim itu memiliki sisi yang bentuknya spesifik ya, atau udah pas banget nih dengan bentuknya substrat, sehingga bentuk substrat itu sudah sesuai dan bisa langsung deh bereaksi. Nah, sementara itu untuk teori induced fit atau teori kecocokan yang diinduksi, di sini bisa kita lihat ya bahwa untuk sisi aktif enzim ini belum sesuai nih dengan bentuknya substrat. Kemudian dengan bentuk substrat yang runcing seperti ini, maka akan menginduksi atau akan mengubah sisi aktif enzim yang tadinya nggak runcing menjadi runcing seperti ini, sehingga terbentuklah kompleks enzim substrat dengan berarti sudah bereaksi ya, dan hasilnya adalah produk. Berarti dalam hal ini untuk teori induced fit adalah sisi aktif enzim ini bersifat lebih fleksibel terhadap bentuk substrat sehingga bisa menyesuaikan kan, dan akhirnya bisa terjadi reaksi lalu menghasilkan produk. Nah, itu dia perbedaan antara teori kerja enzim, lock and key dengan induced fit. Nah, selanjutnya kita kenalan yuk dengan sifat enzim. Nah, di sini aku udah tulisin ya. Ada beberapa sifat enzim. Yang pertama, enzim itu merupakan senyawa protein karena bahan dasarnya hampir sebagian besar enzim itu tersusun atas protein ya. Oke, di sini bersifat biokatalisator. Tadi juga kita udah bahas bahwa biokatalisator merupakan sebuah senyawa yang bisa mempercepat terjadinya sebuah reaksi ya. Yang mana reaksi tersebut tentu saja terjadi di dalam sel hidup. Nah, kemudian untuk enzim bersifat termolabil. Jadi kalau misalnya enzim itu dikondisikan pada suhu tinggi, nah ya, suhu tingginya berarti di atas suhu optimum. Nah, di sini suhu optimumnya berkisar antara 30 sampai 40 derajat Celcius. Misal suhu tingginya di 50 derajat Celcius ya. Maka enzim tersebut akan mengalami yang namanya denaturasi atau rusak. Nah, berarti dalam hal ini ikatan peptida yang terdapat pada protein yang merupakan senyawa enzim itu akan putus. Nah, kalau udah putus kan berarti rusak kan? Kalau udah rusak berarti enzim tersebut tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, sementara enzim itu bisa berfungsi dengan sangat baik pada suhu optimumnya, yaitu berkisar antara 30 sampai 40 derajat Celcius. Nah, sementara ketika enzim itu dikondisikan pada suhu yang rendah, misalnya nih, suhunya 5 derajat Celcius, maka enzim tersebut akan dalam keadaan inaktif. Artinya enzim itu tidak aktif, namun enzim itu dapat aktif kembali apabila suhunya dinaikkan sampai suhu yang optimum. Nah, kemudian enzim bekerjanya secara spesifik, udah jelas ya. Misalnya enzim tripsin yang nantinya akan mengubah protein menjadi asam amino. Nah, misal kalau substratnya glukosa, berarti si tripsin tersebut tidak bisa berfungsi karena bukan dari golongan protein. Oke. Kemudian kerjanya bolak-balik. Nah, untuk kerjanya bolak-balik bisa kita misalkan di sini nih. Misal ada yang namanya maltosa. Nah, akan diubah oleh enzim maltase menjadi 2 glukosa. Maltase juga bisa berfungsi untuk mengubah 2 glukosa menjadi maltosa, di mana kita ketahui untuk maltosa ini termasuk dalam kelompok disakarida. Sementara untuk glukosa dia termasuk ke dalam kelompok monosakarida. Oke, yang keenam, enzim itu diperlukan sedikit saja ya untuk membantu proses reaksi metabolisme. Dan yang terakhir, dapat digunakan berulang kali. Jadi kalau misalnya enzim maltase ini ya udah berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa, nah ini juga bisa berfungsi lagi ketika memang ada substrat maltosa lagi gitu. Nah, itu dia 7 dari sifat-sifat enzim. Untuk pembahasan kita yang terakhir mengenai enzim, kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, kakak di sini menyuguhkan 7 faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Untuk yang pertama, di sini ada suhu. Tadi kita udah mengetahui salah satu dari sifat enzim adalah bersifat yang namanya termolabil. Nah, untuk termolabil ini masih ingat ya bahwa enzim itu akan bekerja secara optimum pada suhu optimum, yaitu sekitar 30 sampai 40 derajat Celcius. Nah, ini berarti suhu optimumnya.
Nah, kalau misalnya dinaikkan sampai 100 derajat Celcius, maka enzim akan mengalami denaturasi. Dan begitu juga ketika suhunya rendah, enzim tidak bisa bekerja ya. Nah, untuk yang kedua adalah pH. Tentu saja tadi kita juga udah membahas nih tentang sifat enzim, bahwa enzim itu bersifat spesifik. Nah, spesifik di sini bisa spesifik terhadap substratnya atau terhadap kondisi lingkungannya ya. Jadi beberapa macam enzim memiliki spesifikasi tersendiri. Misalnya pepsin nih, pepsin dapat kita temukan pada lambung, berarti memiliki pH optimum yaitu 3. Sementara kalau tialin dapat kita temukan di mulut. Nah, pH-nya netral ya, yaitu 7. Sementara terakhir adalah tripsin, dia memiliki spesifikasi pH yang basa yaitu sekitar 9. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang ketiga adalah inhibitor. Inhibitor merupakan sebuah senyawa yang menghambat kerja enzim. Jadi kalau kita melakukan sebuah perjalanan ya, tentu saja kadang kita mengalami hambatan, entah itu ada macet, entah itu kayak ada misalnya ban bocor dan lain sebagainya. Nah, sama enzim ketika bekerja juga ada loh senyawa yang menghambatnya gitu ya. Di sini ada dua macam. Yang pertama adalah inhibitor yang bersifat irreversibel. Nah, inhibitor irreversibel ini adalah ire, berarti berikatannya sangat kuat, sehingga kalau berikatannya kuat, inhibitor tersebut tidak bisa lepas nih dari enzim. Kalau inhibitornya tidak bisa lepas, maka enzim ya udah dia nggak bisa berfungsi lagi gitu. Nah, sementara kalau yang kedua ada inhibitor reversibel, berarti ikatannya lemah gitu ya. Nah, kalau ikatannya lemah, maka enzim bisa terlepas dari inhibitor dan bisa bereaksi kembali dengan substrat. Nah, untuk inhibitor reversibel dibagi menjadi dua. Ada yang kompetitif ya, dan ada juga non-kompetitif. Nah, untuk yang kompetitif tentu saja kita memperebutkan juara satu ya. Jadi tempatnya satu. Sama enzim juga diperebutkan ya posisinya oleh substrat dan oleh inhibitor. Jadi inhibitor ini akan menempati sisi aktif enzim. Nah, ketika inhibitor tersebut menempati sisi aktif, maka si substrat tidak bisa menempati sisi aktif enzim lagi, sehingga tidak bisa terjadi reaksi. Nah, sementara untuk yang non kompetitif sama sebenarnya, tetapi untuk inhibitor ini dia menempati sisi lain enzim, bisa juga di sisi allosterik ya. Nah, gitu. Nah, ketika inhibitor ini menempati sisi lain enzim, misalnya di sisi allosteriknya, maka juga bisa mengubah bentuk dari sisi aktif enzim sehingga tidak sesuai lagi dengan substrat dan tidak terjadi reaksi. Oleh karena itu, baik kompetitif maupun non kompetitif sama-sama menyebabkan substrat tidak dapat berikatan dengan enzim sehingga tidak bisa terjadi reaksi kimia. Sementara itu, untuk faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang keempat adalah aktivator nih. Di mana aktivator ini merupakan sebuah molekul yang mempermudah ikatan antara enzim dengan substrat. Jadi contohnya di sini ada Cl ya. Nah, Cl ini merupakan aktivasi amilase di kelenjar saliva. Nah, sehingga dengan keberadaan Cl ini amilase dapat berfungsi dengan maksimal gitu ya. Nah, adapun pengaruh yang selanjutnya, yang kelima adalah konsentrasi enzim. Di sini hubungan antara jumlah konsentrasi enzim dengan kecepatan reaksi ini berbanding lurus ya. Seiring dengan kenaikan enzim, maka proses reaksi ini akan berlangsung lebih cepat gitu. Nah, selanjutnya untuk yang keenam adalah konsentrasi substrat. Apabila enzim itu berikatan dengan substrat, seiring dengan peningkatan jumlah substrat, maka kecepatan enzim itu akan meningkat juga. Namun, apabila enzim itu di titik jenuh ini ya, di sini semua enzim sudah berikatan dengan substrat, maka ketika ada penambahan substrat lagi ya, ini kan substratnya kalau bergerak ke arah kanan ini bertambah ya, maka untuk kecepatan reaksinya dia tidak akan bertambah gitu, jadi akan stagnan gitu. Hal ini dikarenakan semua enzim sudah berikatan dengan substrat. Nah, yang selanjutnya adalah pengaruh konsentrasi produk atau hasil reaksi terhadap kecepatan reaksi. Di sini kita bisa lihat ya, seiring penambahan konsentrasi produk, maka ternyata kecepatan reaksinya semakin menurun atau reaksinya lemah gitu. Tapi kalau di awal-awal nih ya, di sini kan cepat, tetapi kalau misalnya produknya udah banyak ya, jadi malah justru menurunkan kecepatan reaksi. Nah, itu dia 7 dari faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim.
Nah, selesai juga pembahasan materi enzim pada video kali ini. Tetap semangat ya untuk terus belajar dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.